brengsek ini pernah ngirim jenderal tahun 2017 ke Saudi ngajak saya damai supaya saya dukung si brengsek ini. Enggak, saya nggak mau. Orang yang dukung si brengsek juga brengsek. Setahun kemudian di 2018 ada jenderal bintang 4 lainnya lagi, saudara, dikirim nemui saya di Mekah, sama dibujuk supaya saya mau dukung si brengsek. Tidak, anak kita mau pulang, saudara, 3 kali saya mau pulang nggak bisa, sampai pulang yang terakhir. Saya mau pulang yang terakhir, besok tinggal berangkat. Tahu-tahu hari ini, saudara, ada gerakan hacker dari Indonesia membatalkan seluruh pesanan daripada tiket pesawat saya dan keluarga. Begitu kita pulang sampai di Petamburan, saudara, tahu-tahu, saudara, ada oknum Pangdam nantangin perang dari Monas sana. Kalau FPI bersenjata, milisi bersenjata, silakan tantang perang kapan saja, kami ladeni, saudara. Ada jenderal bintang 4, saudara, nantangin juga, kami akan tangkap Habib Rizik, kami akan bubarkan FPI. Wow, kenapa? Lagi ngejilat si brengsek supaya diangkat jadi nomor 1 di kepolisian, saudara. Tahu kita semua, saudara, ada pasukan elit tentara dikerahkan ke Petamburan, namanya Kopsus, Komando Operasi Khusus. Ini bukan sembarang pasukan, saudara, ini pasukan paling elit di Indonesia, saudara. Prajurit-prajurit terbaik dimasukkan dalam pasukan elit, dikerahkan ke Petamburan. Saya bukan soal dikerahkannya, tapi baca SOP-nya, baca aturannya. Kopsus tidak bisa digerakkan oleh siapapun, termasuk Panglima TNI. Yang bisa menggerakkan Kopsus hanya Presiden. Kenapa itu semua terjadi, saudara? Ini namanya sedang cipta kondisi. Cipta kondisi apa? Semua yang saya rangkaikan tadi itu cerita sedang dicipta kondisi supaya bangsa Indonesia menerima framing kalau Habib Rizik itu musuh negara, Habib Rizik itu musuh pemerintah, Habib Rizik itu pengacau, membuat masyarakat tidak aman. Itu dikondisikan, saudara, di framing. Semua media memberitakan, saudara, ada target, bukan tidak, supaya kalau nanti Habib Rizik dibunuh, orang anggap, oh wajar, memang musuh negara kok, oh wajar, memang pengacau kok, oh wajar, memang itu nggak disukai oleh negara. Jadi kalau besok nanti FPI dibubarkan, oh wajar, memang sudah di framing sedemikian rupa bahwa Habib Rizik dan FPI pengacau. Dan itu terbukti, saudara. Begitu selesai mereka framing semua, terjadilah peristiwa KM50, saudara. Jangan pikir kita diam, ada saatnya, saudara. Nanti satu saat akan kita seret dia ke jalanan, akan kita adili dengan masyarakat, dengan rakyat, saudara. Nyawa dibayar dengan nyawa, darah dibayar dengan darah. Nggak boleh kita biarkan ada oknum-oknum aparat berseragam biadab menculik, menyiksa, membunuh. Lalu kemarin mereka bisa perlakukan sedemikian rupa terhadap 6 laskar FPI, besok mereka bisa lakukan kepada pemuda Islam mana saja. Akhirnya 6 laskar meninggal dunia, mati syahid, saudara. Itu pun mereka mencoba untuk disembunyikan. Mereka bawa itu jenazah ke rumah sakit Polri, kemudian mereka, menurut mereka sudah mandikan, mereka sudah kafankan, nggak boleh lagi dibuka oleh keluarga, nggak boleh lagi dibuka oleh organisasi. Jadi mereka paksa keluarga ambil langsung kubur, saudara. Saya tidak terima. Kita minta bantuan beberapa kawan anggota dewan untuk ambil itu jenazah. Kalau jenazah itu tidak dikembalikan, saya akan kerahkan ribuan laskar untuk menyerbu ke sana, saudara. Sejak awal bahwa saya dan kawan-kawan menyatakan perang dengan semua pembantai KM50, saudara. Takbir, siap perang lawan mereka, siap habisi mereka. Semua para pembantai KM50, saudara, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Takbir, dimanapun mereka ditugaskan, saudara. Sekarang mereka disembunyikan, dikirim ke daerah-daerah. Enggak, jejak mereka tidak akan pernah hilang, saudara. Saya nyatakan sekali lagi, saya umumkan perang terbuka terhadap seluruh pembantai KM50. Saudara, kenapa saya tertarik apa yang disampaikan oleh Prof. Din tadi, saudara? Karena memang kalau kita lihat dulu di zaman Orde Baru, saudara,
Ada korupsi, banyak korupsi, tapi korupsinya masih di kolong meja. Korupsinya masih di kolong meja. Masuk era reformasi, ternyata korupsi tetap ada, saudara. Bahkan naik tingkat, korupsinya mulai berani di atas meja. Korupsinya di atas meja. Begitu masuk orde brengsek, meja-mejanya dikorupsi, dibawa pulang tuh meja semua ya. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Nah kalau udah begitu jadi brengsek nggak? Brengsek. Nah kalau bicara kebrengsekan ini, saudara, bicara soal cawe-cawe. Ini lagi ngetren ini istilah cawe-cawe. Apa sih artinya cawe-cawe? Ikut campur. Ini bukan tuduhan, bukan, si brengsek sendiri yang ngaku. Betul. Jadi kalau nanti ada polisi nyalain, Habib jangan fitnah, dia yang ngomong, bukan gua fitnah. Betul. Dia yang ngomong, dia ngaku dia mau cawe-cawe. Betul. Saya hanya mau mengingatkan, si brengsek ini bukan baru sekarang cawe-cawe, saudara. Kami sudah menghadapi cawe-cawenya semenjak pilkada di Jakarta. Bagaimana dia menggerakkan semua instrumen negara, saudara, untuk membela seorang penista agama. Betul. Saudara, kalau ketika itu, saudara, tidak ada aksi 411 atau yang dilanjutkan dengan aksi 212, saudara, dengan izin Allah, Allah menangkan kita semua. Kalau tidak ada 411, tidak ada 212, si penista agama tidak akan pernah diproses hukum, saudara. Loh, saya berkali-kali kok bertemu dengan Kapolri, saya berkali-kali bicara langsung dengan Kapolri. Kapolri nggak berani untuk memeriksa si penista agama tanpa izin si brengsek. Lo paham ya? Paham? Apa? Nah sekarang saya mau tanya, penista agama dibela, dilindungi, dijagai, nggak mau dihukum, brengsek tidak? Jujur semua, brengsek tidak? Terima kasih Pak Din, istilahnya cakep tuh. Alhamdulillah, saudara. Alhamdulillah umat Islam bersatu. Turun aksi 411, turun 212, saudara. Sekalipun si brengsek ini sudah mencoba, saudara, berusaha dengan berbagai macam upaya, tidak boleh diperiksa, tidak boleh disentuh, jangan dipenjara, gak boleh masuk pengadilan, tapi kehendak Allah berbeda ya ikhwan. Uridu turidu walakin Allah fa'alu lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi yang berlaku tetap keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Enggak sampai di situ, saudara. Begitu si brengsek ini lagi diadili, secara tidak tahu diri dia cawe-cawe, si penista agama mau dijadiin gubernur di Jakarta. Brengsek gak tuh? Brengsek gak? Ini orang lagi berperkara, saudara, urusan penistaan agama. Umat Islam lagi protes dari mana-mana se-Indonesia, sampai ada aksi 411 212 dengan tanpa punya rasa malu, saudara. Dia cawe-cawe, dia satukan beberapa partai besar, saudara. Dia turunkan berbagai macam konglomerat, duit miliaran triliunan dikeluarkan supaya si penista agama bisa menjadi gubernur Jakarta, saudara. Ini namanya cawe-cawe. Betul, betul. Nah sekarang orang lagi pada ribut, oh ini ada yang cawe-cawe, lu baru tahu. Kita udah ngalamin dari dulu, betul? Betul. Tapi dengan semangat bersatunya umat Islam, kebersamaan umat Islam, walaupun dia cawe-cawe, dia kerahkan semua, saudara, dari tentaranya, polisinya, konglomeratnya, medianya, pengamatnya, semua, saudara, dikerahkan. Bagaimana si penista agama ini agar lolos jadi gubernur DKI Jakarta? Tapi tetap semangat umat Islam, kebersamaan umat Islam, itu yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah sudah datang, seberapa kuat pun mereka, sebesar apapun mereka, sekaya apapun mereka, tetap mereka semua kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Takbir. Hasilnya, saudara, yang didukung
dukung si brengsek lengser dan longsor. Alhamdulillah. Pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Nah, kenapa saya sebut lengser dan longsor? Lengser nggak bisa jadi gubernur dan longsor masuk penjara. Alhamdulillah. Begitu keluar dari penjara pakai diangkat jadi komisaris Pertamina. Brengsek gak? Brengsek gak? Jadi saya setuju tuh Pak Din. Itu perlu dibuat apa hak ciptanya tuh Pak Din. Ini brengsek saudara, memang dari dulu sudah brengsek. Dan lebih brengseknya lagi, setelah dia kalah dia tidak terima. Para tokoh dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi, ustadz dikriminalisasi. Saya nggak usah cerita 17 perkara. Masya Allah, brengsek tidak? Brengsek tidak? Brengsek tidak? Lo tahu kan siapa brengsek? Kira-kira jelas gak? Saya tanya brengsek gak? Akhirnya saya dengan keluarga hijrah ke Mekah. Alhamdulillah, enak di Mekah saudara. Pengen ini sih nggak usah pulang lagi. Lu sih suruh gue pulang semua. Sampai sini gue di penjara. Begitu gue di penjara lu gak bisa tengokin. Ya, ayo jujur, ayo lu bisa nengokin gak gue di penjara? Nggak bisa. Makanya kalau gue lagi di Mekah lu jangan suruh gue pulang. Masya Allah. Akhirnya saudara selamat di Mekah, semua Allah berikan penuh keberkahan. Tapi ada aja yang ganggu saudara, yang pakai nempelin bendera ISIS lah. Ini kerjaan siapa deh? Si brengsek. Lah emang kerjaan siapa saudara? Semua kerjaan si brengsek. Sampai ada gerakan-gerakan intelijen saudara untuk mempengaruhi pemerintah Saudi agar menangkap saya. Saya 2 kali ditangkap di Saudi. Saya 2 kali ditangkap di Saudi dan 2 kali saya ditahan di Saudi saudara selama hijrah. Tapi alhamdulillah setiap penangkapan dan penahanan tidak pernah lebih dari 24 jam. Kenapa? Karena pemerintah Saudi teliti, dia periksa betul gak orang yang dilaporkan katanya teroris, katanya radikal, katanya ekstrim, katanya melarikan diri dari hukum. Saudara, begitu diperiksa nggak ada bukti, dilepas oleh pemerintah Saudi saudara. Nah, jadi Saudi nggak bisa main di setel-setel dari sini, tangkep tuh tangkep. Brengsek. Si brengsek ini pernah ngirim jenderal tahun 2017 ke Saudi ngajak saya damai supaya saya dukung si brengsek ini. Enggak, saya nggak mau. Orang yang dukung si brengsek juga brengsek. Setahun kemudian di 2018 ada jenderal bintang 4 lainnya lagi saudara dikirim nemui saya di Mekah, sama dibujuk supaya saya mau dukung si brengsek. Tidak. Nah jadi nggak usah lah. Jadi kalau cerita cawe-cawe bukan baru sekarang deh cawe-cawe saudara. Dari dulu dia udah cawe-cawe saudara. Makanya dari 2019 melalui kota suci Mekah saya sudah serukan seluruh bangsa Indonesia makzulkan si brengsek ini saudara. Sudah berkali-kali kita teriakan, betul, betul. Dan apa yang saya suarakan di Mekah sampai hari ini tetap berlaku saudara. Saya nggak pernah tarik itu kalimat saudara. Lengserkan dan longsorkan saudara. Nggak boleh dibiarkan negara ini diurus oleh orang-orang brengsek, betul. Takbir. Lu paham nggak? Anak kita mau pulang saudara, 3 kali saya mau pulang nggak bisa, terus dihalang-halangi, terus dikegah saudara. Brengsek gak tuh? Brengsek gak tuh? Sampai pulang yang terakhir, saya mau pulang yang terakhir, besok tinggal berangkat. Tahu-tahu hari ini saudara ada gerakan hacker dari Indonesia membatalkan seluruh pesanan daripada tiket pesawat saya dan keluarga, batal semua. Brengsek gak? Oh kita protes, kita punya tanda bukti pembayaran, kita usahakan lagi, dapat lagi itu tiket dengan pesawat berbeda, jam yang sama saudara. Begitu berangkat ke airport, masuk semua anak istri saya saudara, tahu-tahu satu anak yang terakhir namanya nggak ada di komputer saudara. Terus dia mau kerjain bagaimana supaya tidak pulang saudara. Nggak mungkin saya tinggalkan satu anak di bandara saudara. Nah, ini kebrengsekan nggak sampai di situ. Begitu kita mau pulang kemari berbagai macam cara dihalangi. Siapa menghalangi? Si brengsek.
Lo memang itu menteri-menterinya kerja, siapa yang perintah, saudara? Siapa yang perintah? Bagus, udah hafal lo. Udah fasih ngomong brengseknya. Alhamdulillah. Begitu kita pulang sampai di Petamburan, saudara, tahu-tahu saudara ada oknum Pangdam nantangin perang dari Monas sana. Kami tantang FPI perang. Nah FPI nggak punya senjata, lu nantang perang. Lu kasih senjata baru lu tantang perang. Betul takbir. Kalau FPI bersenjata, milisi bersenjata, silakan tantang perang kapan saja kami ladeni, saudara. Betul takbir. Kita nggak bersenjata ditantang perang. Ada jenderal bintang 4, saudara, nantangin juga, kami akan tangkap Habib Rizik, kami akan bubarkan FPI. Kenapa? Lagi ngejilat si brengsek. Supaya apa? Supaya diangkat jadi nomor 1 di kepolisian, saudara. Tahu kita semua, saudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, kondisi-kondisi seperti itu brengsek tidak? Brengsek tidak? Nggak puas sampai di situ, saudara, ngadepin saya nggak berani. Foto saya baliho dimusuhin. Tahu loh, jenderal brengsek. Betul. Loh, kenapa dilakukan itu? Buat ngejilat, saudara, supaya dapat pangkat yang lebih tinggi dari si. Lu paham nggak? Kayaknya dari tadi lu banyak yang nggak paham. Ngerti? Paham? Nggak sampai di situ, saudara. Ada pasukan elit tentara dikerahkan ke Petamburan. Namanya Kopsus, Komando Operasi Khusus. Ini bukan sembarang pasukan, saudara. Ini pasukan paling elit di Indonesia, saudara. Isinya, saudara, orang-orang terbaik, prajurit-prajurit terbaik. 1 dari Kopassus, Angkatan Darat. 2 dari Marinir, Angkatan Laut. 3 dari Kopasgat, Angkatan Udara, saudara. Prajurit-prajurit terbaik dimasukkan dalam pasukan elit, dikerahkan ke Petamburan. Saya bukan soal dikerahkannya, tapi baca SOP-nya, baca aturannya. Kopsus tidak bisa digerakkan oleh siapapun, termasuk Panglima TNI. Yang bisa menggerakkan Kopsus hanya Presiden. Itu SOP-nya, saudara. Ada urusan apa itu Kopsus dikerahkan ke Petamburan? Lu mau perang? Ini Petamburan, bukan pertempuran. Betul? Pertempuran di Papua. Betul, tentara kita dipotong-potong di Papua, marah gak? Prajurit-prajurit kita dibunuh di Papua, marah tidak? Kirim pasukan ke sana, perangi mereka. Bukan datang ke Petamburan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa itu semua terjadi? Saudara, ini namanya sedang cipta kondisi. Cipta kondisi apa? Semua yang saya rangkaikan tadi itu cerita sedang dicipta kondisi supaya bangsa Indonesia menerima framing kalau Habib Rizik itu musuh negara, Habib Rizik itu musuh pemerintah, Habib Rizik itu pengacau, pembuat masyarakat tidak aman. Itu dikondisikan, saudara, di framing. Semua media memberitakan, saudara. Ada target, bukan tidak, supaya kalau nanti Habib Rizik dibunuh, orang anggap oh wajar, memang musuh negara kok, oh wajar, memang pengacau kok, oh wajar, memang itu nggak disukai oleh negara. Jadi kalau besok nanti FPI dibubarkan, oh wajar, memang sudah di framing sedemikian rupa bahwa Habib Rizik dan FPI pengacau. Dan itu terbukti, saudara. Begitu selesai mereka framing semua, terjadilah peristiwa KM 50, saudara. Jadi saya mau ambil ringkesan saja. Dalam KM 50 adalah si brengsek. Dalam KM 50 adalah si. Jangan pikir kita diam. Ada saatnya, saudara. Nanti satu saat akan kita seret dia ke jalanan. Akan kita adili dengan masyarakat, dengan rakyat, saudara. Nyawa dibayar dengan nyawa, darah dibayar dengan darah. Enggak boleh kita biarkan ada oknum-oknum aparat berseragam biadab
menculik, menyiksa, membunuh. Kalau kemarin mereka bisa perlakukan sedemikian rupa terhadap 6 laskar FPI, besok mereka bisa lakukan kepada pemuda Islam mana saja. Bisa terhadap saudara-saudara Anda, bisa terhadap kerabat Anda, bahkan bisa terhadap diri Anda sendiri, saudara. Dan pembunuh tersebut sampai hari ini masih berkeliaran. Setiap saat mereka bisa culik orang, siksa orang, bunuh orang tanpa dihukum. Maka itu, saudara, sekali lagi saya nyatakan sejak awal bahwa saya dan kawan-kawan menyatakan perang dengan semua pembantai KM 50, saudara. Takbir, siap perang lawan mereka, siap habisi mereka. Semua para pembantai KM 50, saudara, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Takbir, dimanapun mereka ditugaskan, saudara. Sekarang mereka disembunyikan, dikirim ke daerah-daerah, enggak, jejak mereka tidak akan pernah hilang, saudara. Saya nyatakan sekali lagi, saya umumkan perang terbuka terhadap seluruh pembantai KM 50. Takbir. Dan si brengsek akan bertanggung jawab, saudara. Enggak boleh dibiarkan, saudara. Jangan selama ini kita diam, kita sabarin, saudara. Oh, dipikir kita nggak bisa melawan, saudara. Bisa. Ini semua umat Islam, kalau saya mau tanya, diajak melawan kepada para pembantai KM 50, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Makanya berkali-kali saya tantang, hei para pembantai KM 50, termasuk para jenderal berbintangnya yang ada di sana, saudara. Kalau kalian gentleman, kalau kalian pemberani, kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, berapa pasukan yang kamu bawa, kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Takbir. Jangan berbuat pengecut. Saya sedang jalan dengan istri, dengan cucu, anak-anak kecil, saudara. Ada 17 lebih wanita yang ikut dengan kita, lebih dari 10 bayi yang ikut dengan kita. Mereka sergap di jalan tol, saudara. Yang mereka incar memang mereka mau bunuh saya kok. Mereka ingin ciptakan kecelakaan, belasan mobil yang mengejar kita, saudara. Mereka ingin ciptakan kecelakaan di jalan MPZ, jalan tol sebelah atas, saudara. Jadi kalau saya dibuat celaka, mobil terbalik, jatuh ke bawah, orang akan menganggap itu kecelakaan, saudara. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin berbuat makar, saudara, tapi Allah, saudara, Maha membalas segala makar, dan Allah sebaik-baiknya yang membalas segala makar, saudara. Tapi memang peristiwa itu kita harus bayar mahal. 6 laskar FPI diculik karena mereka tidak berhasil mengejar kami, tidak berhasil menyergap kami, dan kami bersama laskar yang lainnya berhasil diselamatkan di satu tempat, saudara. Nah, akhirnya 6 laskar kami yang tertinggal di belakang, yang memang 6 laskar ini luar biasa perjuangannya untuk mencegat di sepanjang jalan MBZ. 2 mobil laskar itu, saudara, menutup jalan supaya mereka tidak bisa ke depan, tidak bisa mendekat, saudara. Jadi setelah beberapa mobil mencoba masuk, mencari mobil saya, mau menyerempet mobil Habib Hanif, saudara. Bahkan begitu dia lihat di Habib Hanif buka jendela, dari sana ada buka jendela, keluarkan tangan dengan jari tengah, di tangannya banyak tato, saudara. Ini ada beberapa anggota Satgasus begitu ya, kawan. Ada penuh tato dia punya tangannya, saudara. Kami tahu siapa mereka, saudara. Nah, begitu mereka tidak berhasil masuk mobil laskar, saudara, menekan mereka ke pinggir sampai mereka akhirnya berhasil dikebelakangkan, dan 2 mobil laskar ini terus mencegat mereka, tidak bisa mereka tembus, sampai akhirnya saya dan rombongan berhasil menyelamatkan diri, dan 1 mobil laskar juga berhasil selamat yang di belakang. 1 lagi mereka kepung dan mereka tembaki. Bukan tembak menembak, tapi ditembaki, saudara. Akhirnya 6 laskar meninggal dunia, mati syahid, saudara. Itu pun mereka mencoba untuk disembunyikan. Mereka bawa itu jenazah ke rumah sakit Polri. Kemudian mereka, menurut mereka, mereka sudah mandikan, mereka sudah kafankan, nggak boleh lagi dibuka oleh keluarga, nggak boleh lagi dibuka oleh organisasi. Jadi mereka paksa keluarga ambil langsung kubur, saudara. Saya tidak terima. Kita minta bantuan beberapa kawan anggota dewan untuk ambil itu jenazah.
Kalau jenazah itu tidak dikembalikan, saya akan kerahkan ribuan laskar untuk menyerbu ke sana, saudara. Takbir! Enggak, kita enggak terima, jenazah harus dikembalikan, saudara. Begitu jenazah dikembalikan 6, saudara, saya berikan instruksi kepada semua pengurus DPP FPI yang ada di tempat ini, buka semua jenazah, buka kafannya, buka kapasnya, buka semuanya, panggil tim daripada saudara dokter dari Mercy, kita minta untuk hadir, mengabadikan semua. Lihat, ternyata apa yang terjadi, saudara. Anda perlu tahu bahwa 6 laskar kami ketika dibawa ke KM 50, yang 4 masih hidup sehat walafiat, yang 2 sudah sekarat. Pertama yang sekarat duduk di sebelah kiri supir, tertembak bola matanya, saudara. Nah, sedangkan yang kedua tertembak antara paha dengan pinggangnya dan mengenai pembuluh darah besar, sehingga banyak darah yang keluar tidak bisa dihentikan. Tapi dua-duanya saat di KM 50 masih hidup, karena petugas-petugas KM 50 termasuk pedagang-pedagang yang ada di KM 50, mereka datang ke tempat ini, mereka datang ke majelis kita memberikan kesaksian. 6-6-nya kami lihat, Habib, dengan mata kepala kami sendiri, mereka masih hidup, termasuk yang sekarat masih hidup, saudara. Dan berdasarkan kesaksian mereka, 6-6-nya dibawa pergi, saudara. Sekitar jam 1 pagi mereka semua dibawa pergi entah kemana. Besoknya diumumkan mereka terbunuh. Begitu kami buka jenazahnya, 6 jenazah ada tembakan di jantung, saudara. Termasuk 2 yang sekarat, yang sudah luka, yang sulit diselamatkan, yang matanya tertembak, yang pinggangnya tertembak, tetap ditembak jantungnya, saudara. Dan ada 1 peluru lagi di paru-paru mereka, saudara. Semua 6-6-nya ada tembakan di jantung, ada tembakan di paru, saudara. Enggak sampai situ, bahkan luka yang menembus jantung dan paru tadi ada luka bakar, saudara. Artinya apa ada luka bakar? Ditembak jarak dekat. Orang kalau ditembak jarak jauh tidak ada luka bakar, saudara. Tapi kalau ditembak jarak dekat di jantung mereka, di paru mereka, ya akan meninggalkan luka bakar mesiu, saudara. Nggak bisa, mereka nggak bisa melarikan diri dari kebiadaban ini, saudara. Nah, maka itu sekali lagi saya sudah umumkan berkali-kali, dan hari ini saya umumkan sekali lagi, saudara, bahwa kami mengumumkan perang terbuka. Saya minta kepada semua saudara umat Islam dimanapun anda berada, kalau anda menemukan siapapun orangnya yang terlibat dalam pembantaian KM 50, kejar, hajar, habisi. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, sekarang saya mau tanya ringkas saja, ini semua terjadi, saudara, biadab seperti ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Jadi kerjaan si brengsek, brengsek tidak? Brengsek tidak? Jadi kalau kita sebut brengsek, setuju tidak? Takbir. Bagaimana enggak brengsek? Tiada hari tanpa dusta. Tiap hari ngebohong lulu, saudara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita berlindung kepada Allah dari punya pemimpin pembohong, dari punya pemimpin penipu, dari punya pemimpin pendusta, saudara. Nah, maka itu saya setuju dengan apa seruan tadi dari Dr. Din Samsuddin, begitu juga Dr. Muhyiddin, saudara. Saya setuju semua yang diserukan, bahwa segala kezaliman di negeri ini, segala ketidakadilan harus kita lawan bersama. Enggak boleh kita biarkan, saudara, ketidakadilan merajalela di negeri kita. Setuju? Setuju? Saya mau tanya semua, jawab yang ikhlas. Siap lawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Takbir! Maka itu malam ini luar biasa, dipimpin oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kita diajak istighatsah, kita diajak untuk berdoa. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan menang, ya ikhwan. Catat baik-baik, saudara. Sebesar apapun kekuatan kita, sebanyak apapun pengikut kita, sekaya apapun harta benda kita, setinggi apapun kedudukan kita, saudara, sehebat apapun strategi kita, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, semua tidak ada artinya, saudara. Tapi anda tidak usah khawatir, sekecil apapun, saudara, diri kita, semiskin apapun harta kita,
serendah apapun kekayaan kita, serendah apapun juga jabatan kita saudara, tapi selama pertolongan Allah ada bersama kita, maka tidak ada satu kekuatan sebesar sekuat apapun yang mampu untuk mengalahkan kita saudara. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap meraih pertolongan Allah? Betul. Takbir. Nah, bagaimana cara kita mendapat pertolongan Allah? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Muhyiddin. Kalau kita ingin diberikan kemenangan oleh Allah di atas muka bumi ini, tegakkan sholat, bayarkan zakat, dan laksanakan amar ma'ruf nahi munkar saudara. Kalau ini semua kita laksanakan, gak usah khawatir, Allah akan bersama kita, menolong kita, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana kita ketahui pesan daripada satu riwayat disebutkan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Artinya saudara, wajib bagi kamu sekalian untuk berjamaah, bersatu, gotong royong, kerjasama, jangan berjuang sendiri-sendiri saudara. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan saudara. Kalau kita bersatu, kita bersama, berjuang ikhlas, pasti Allah akan menolong kita. Dan Allah sudah janji dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum. Jika engkau sekalian sungguh-sungguh membela Allah, memenangkan agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Jadi jangan pernah ragu dengan janji Allah ya ikhwan. Nah, maka itu saya tidak pernah putus asa dan saya tidak pernah ragu. Saya ajak semua murid saya, jamaah saya, sahabat saya, keluarga saya, dimanapun anda berada, yuk kita jangan pernah putus asa dalam berjuang. 1000 kali kita jatuh gagal, 1001 kali kita harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan saudara. Setuju? Takbir, takbir. Dan betul yang disampaikan Pak Din tadi, umat Islam selama ini turun dari 411, 212 dan seterusnya, kita nggak pernah nyari gara-gara saudara. Kita nggak pernah nyari gara-gara, tapi jangan coba-coba kita diganggu. Betul? Betul. Maka itu saudara, kalau besok anda turun beramai-ramai yang tertib, yang damai, jangan bikin rusuh. Tapi kalau ada orang kurang ngajar, kejar, hajar, sikat saudara. Jangan pernah takut saudara. Kita ditolimi, lawan. Kita dipukul, pukul lagi. Kira-kira berani gak? Berani gak? Berani gak? Jangan kata preman, polisi aja kita lawan kalau polisi salah. Betul? Saya tanya, kalau polisi salah biarin atau lawan? Kalau polisi ngebunuh kita sembarangan biarin atau lawan? Kalau polisi zalim biarin atau lawan? Kita lawan polisi enak, menang hebat, kalah wajar. Lu paham gak? Lu lawan polisi, menang hebat, kalah wajar, nggak punya senjata. Betul? Tapi bukan tabiat kita lawan polisi. Betul? Bukan polisi kita dukung, polisi kita bantu untuk jaga keamanan dan kedamaian. Tapi apa yang dikatakan Pak Din tadi betul. Polisi jangan merekayasa, polisi jangan mengadu domba, polisi jangan sengaja memberikan peluang kepada kelompok lain untuk memprovokasi kita. Betul? Betul? Jadi kalau umat lagi turun diganggu oleh polisi, ditembaki, ditolimi, dibunuh, diam atau lawan? Diam atau lawan? Takbir. Nah, baiklah ya kawan, ini jangan diterusin nih, ini udah gigi 7 nih. Udah diterusin lagi akhirnya dol nih gigi. Pengacara mana pengacara? Pengacara kayaknya dipotong gak ada darahnya nih. Tapi semua aman pengacara ya. Kalau pengacara bilang aman beb. Tenang aja, tenang semua. Kita mau memperjuangkan keadilan, kebenaran, nggak usah takut. Nah, baiklah ya kawan, tadi sudah saya singgung, di negara kita saat ini korupsi udah gila-gilaan. Ada korupsi nikel, ada korupsi emas, ada korupsi batu bara, ada korupsi tembaga, macam-macam korupsi, nggak tanggung-tanggung. Korupsinya bukan ratusan triliun lagi, ribuan triliun, saudara. Mau dibawa kemana ini negeri, saudara? Rakyat di mana-mana susah, rakyat di mana-mana cari kerja nggak gampang. Rakyat di mana-mana saudara kesulitan, kelaparan, melarat, seenaknya para pejabat, korupsi triliun-triliunan, biadab, kurang ajar, brengsek. Ini nggak boleh didiamin saudara. Maka itu para korupsi tersebut harus saudara dihukum yang berat, harus dihukum mati. Setuju tidak? Kalau negara melindungi mereka, yuk rame-rame kita gelar pengadilan jalanan, semua koruptor kita seret ke jalanan, kita hukum mati di jalanan saudara.
Setuju tidak? Takbir. Siap lawan koruptor, siap lawan koruptor, siap basmi korupsi. Takbir. Nah, saya minta ini para pemuda-pemuda kita hari ini yang hadir lebih banyak pemuda ya ikhwah, catat baik-baik, jadikan korupsi sebagai musuh bersama, jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama, jadikan kezaliman sebagai musuh bersama. Siap tidak? Siap tidak? Generasi kita ke depan harus generasi bersih, generasi berakhlakul karimah yang siap untuk berjuang bergerak menuju Indonesia berkah. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Siap jaga ulama, siap bela ulama, siap jaga habaib, siap bela habaib, siap bersatu, siap bersatu, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Shallu ala nabi. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati, ulama itu termasuk syiar Islam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya kawan. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang ajarnya saudara, saya dengar sendiri, saya punya rekaman-rekamannya saudara, ada yang seenaknya bercerita. Apa dia bilang? Itu habaib itu, kaum Ba'alwi itu saudara datang ke Indonesia seperti Israel datang ke Palestina. Dia datang pura-pura baik sama warga Palestina, kemudian berikutnya dia jaga Palestina dan dibantai warga Palestina. Dia bilang hati-hati sama habaib. Habaib begitu tuh, datang ke Indonesia pura-pura baik, nanti kita dijajah. Kurang ajar saudara. Habaib di Ba'alwi disamakan dengan Israel. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar saudara. Ada lagi penyanyi dangdut, kacau tidak? Kacau tidak? Waktu ngomong, saya baru tahu dan baru sadar kalau Ba'alwi habaib itu mau menjajah Indonesia. Iya, lu belajar di Gendang sih. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu pakai ngomong, saya yakin hakul yakin, saya yakin hakul yakin bahwa Ba'alwi itu bukan turunan Nabi. Iya, astagfirullahaladzim saudara. Ini kenapa jadi pada keder begini saudara? Mudah-mudahan Kalimantan Barat nggak tertular penyakit ini. Amin, amin, amin. Jadi saudara, habaib itu datang ke Indonesia sejak awal, baik ke Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi sampai ke Irian sana saudara. Mereka berdakwah. Itu dulu satu yang saya mau garis bawahi. Ya, sambil berdakwah mereka juga berdagang. Untuk apa? Untuk menghidupi nafkah mereka. Mereka nggak punya keluarga di sini saudara. Dengan susah payah mereka dakwah dan akhirnya mereka menikah dengan perempuan-perempuan Indonesia. Kalau ada yang tanya, kenapa tuh para habaib datang kemarin nikah sama perempuan Indonesia? Mereka datang gak ada yang bawa istri saudara. Dari Yaman, Nun jauh di sana saudara, perjalanan bisa 6 bulan dengan kapal laut saudara. Kadang-kadang kalau sudah sampai Indonesia, kawin dengan orang Indonesia, mereka nggak pernah balik lagi ke negeri mereka saudara. Jadi para habaib tersebut kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia dan berketurunan saudara. Nenek-nenek saya orang Indonesia semua saudara. Nenek saya dari ibu asli Melayu Betawi saudara. Nenek saya dari bapak maksudnya asli Melayu Betawi. Nenek saya dari ibu saudara orang Sunda saudara. Nah artinya apa? Nenek-nenek saya semuanya Indonesia asli. Tahu-tahu sekarang saudara ini ada grup saudara begal nasab. Grup apa? Grup apa? Begal nasab mau bilang, habaib ini orang asing, bukan pribumi. Pulang sono ke Yaman. Orang Yaman cuma mau ngejajah. Kurang ajar. Saudara kurang ajar. Ibu-ibu kami orang Indonesia asli. Sudah ratusan tahun kami tinggal di sini. Seenaknya dia menghasut umat saudara. Usir Ba'alwi, usir Ba'alwi. Hei, kurang ajar. Kau tidak usah
yaitu provokasi umat. Kalau kau punya keberanian, silakan hadang saya di mana saja. Saya tunggu tanggal main dia, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Pakai ngancam, habaib mau disembelih. Saudara mau sembelih habaib, dia bilang apa? Kita akan bentuk pasukan berani mati, kami akan hadang Mbak Alwi gimana saja, kami sembelih mereka. Takut sampai gemeter dengkul Habib. Diamin atau lawan? Saya mau tanya di sini, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Saya sudah jawab di mimbar-mimbar. Ente bentuk pasukan berani mati, saya sudah bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Orang Kalimantan setuju? Ibu-ibu nanya, Beb, kok galak banget, Beb? Bu, ibu-ibu hadir gak sih? Bu, alhamdulillah, kirain gak hadir, matanya doang yang kelihatan. Saudara, kenapa saya bentuk pasukan berani matiin? Mau tahu? Sebab pasukan berani mati kesian kalau nggak ada yang matiin. Betul, betul. Dia berani mati, ya kita matiin. Pusing-pusing amat, betul. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jangan pakai ngancem-ngancem Habaib itu, saudara, ke Indonesia mereka berbaur. Ada yang kawin dengan anak petani, saudara. Anda kalau ke Irian, ke Papua, saudara, Habaib di sana warna kulitnya, rambutnya perkis orang Papua, saudara. Anda tidak akan sangka kalau kita Habaibnya, kawan. Ada bangsa Al-Hamid, ada bangsa Al-Haddar, saudara. Banyak saudara di Papua. Loh kok orangnya mirip orang Papua? Yang memang karena kakeknya kawin sama orang Papua, turun temurun, saudara. Nah, jadi artinya apa? Habaib dengan bangsa Indonesia sudah ratusan tahun mereka berbaur turun temurun, sehingga Habaib dengan bangsa Indonesia tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan. Betul? Takbir, takbir. Jadi saya mau tanya, jadi kalau ada yang mau sweeping Habaib, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Pakai ngancem-ngancem. Saya kasih jadwal saya di Jawa. Nih, tanggal sekian saya ke Tegal, tanggal sekian saya ke Solo, tanggal sekian saya ke Surabaya, tanggal sekian saya ke Jogja. Ayo, mau hadang kapan? Mau hadang kapan? Kapan? Ngancem doang, hadang-hadang. Ini namanya provo. Nah, sekarang saya mau tanya semua, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Nampaknya saya ingatkan kepada BIN dan BNPT, jangan coba-coba mendukung gerakan mereka. Hati-hati, saya punya data dan saya punya bukti siapa berada di balik gerakan begal nasab, saudara. Dan polisi harus berani, jangan mau didikte, saudara, untuk membiarkan mereka mengadu domba ulama dan kiai. Polisi harus sigap, polisi harus kerja, polisi harus tangkap mereka siapa saja yang ingin mengadu domba ulama dan kiai. Setuju tidak? Takbir. Tapi tenang-tenang aja, sebentar lagi mereka diam karena duitnya udah nggak cair lagi. Amin, amin. Ini kan karena duitnya masih cair, jadi masih ngoceh. Betul, betul. Besok duitnya nggak ada, udah nggak ngoceh lagi, saudara. Yang penting orang Kalimantan Barat, kita umat Islam wajib bersatu. Setuju? Setuju. Makanya saya heran, kok tiba-tiba dia benci Habib, diancam Habib, sembelih Habib. Giliran koruptor dia bela. Rame-rame ke Jakarta bela pik yang lagi magerin laut. Lu nya yang mantep dong. Lagi. Tahu gak artinya Paham? Dulu waktu saya masih kecil, Bu,
Bu, waktu saya masih kecil, umur 8-9 tahun, itu kalau digodain sama teman-teman, itu sakitnya sampai ke hati, sampai dalam masuknya saudara, itu sampai gede gak lupa saudara, paham gak? Makanya nya yang mantap, lebih panjang, lebih mendalam. Ayo semua, lagi takbir.